Kemudian bukan mahram. Bukan mahram. Nah, mahram ada berapa? Nah, berarti kan nih, mahram itu ada 18. Mahram ada 18. Nah, ini nggak boleh dinikahi. Kalau bersentuhan nggak pakai syahwat, nggak dosa. Kalau bersentuhan nggak batal wudhu. Kalau melihat anggota badannya selain busar dan lutut, selain antara busar dan lutut, nggak batal, nggak dosa. Siapa 18 ini? Berarti kan dihafalin. Yang 18 ini dan tak boleh dinikahi. 18 ini, ingat ya, saya ulangi. 18 ini nggak boleh dinikahi. Kalau bersentuhan tanpa syahwat nggak dosa. Kalau pakai syahwat kan? Kalau pakai syahwat jangankan sama manusia, sama tembok yang menyentuh syahwat haram. Itu nyentuh speaker nih, syahwat haram, apalagi itu manusia. Nah, jadi kalau dia ini nyentuhnya nggak nafsu, nggak dosa. Kemudian nggak batal wudu, dan kalau melihat selain antara busar dan lutut tidak haram. Ya, siapa 18 ini hafalkan? 7 dari nasab. Nasab maksudnya apa? Keluarga. 7 dari nasab atau keluarga. Nah, siapa itu? Kalau kita laki-laki berarti ayah, ibu kita, ya. Ibu ke atas, ibu, nenek, ibunya nenek terus sampai ke atas. Itu mahram kita, ya. Itu dari nasab. Yang pertama, ibu. Berapa tadi dari nasab? Berapa tadi dari nasab? 7. Semuanya berapa tadi? 18. 18 itu terbagi di 3. 7 dari nasab. Ya, 7 dari nasab. Nasab itu berarti dari keluarga. Yang pertama siapa? Ibu ke atas. Yang kedua, anak ke bawah. Anak kita, cucu kita, cicit kita sampai ke bawah. Itu mahram sama kita. Yang ketiga, saudari kita. Saudari kandung kah? Atau saudari seayah? Atau saudari seibu? Saudara kandung kan berarti dia seibu sebapak sama kita. Itu namanya saudara kandung. Ada saudara seayah. Misalnya ada orang ayahnya kawin lagi, punya anak. Itu kan namanya saudara seayah. Atau ada orang punya saudara seibu, ibunya kawin lagi, punya anak. Saudara seibu. Itu mahram tuh. Saudara kandung, saudara seayah atau saudara seibu. Itu mahram. Yang tidak mahram, saudara tiri. Saudara tiri itu tak mahram. Ya, misalnya ada laki-laki nih punya anak, kawin sama janda. Janda juga punya anak dari suami dulunya. Nah, anak si janda ini sama anak laki-laki ini nggak mahram. Kenapa? Saudara tiri. Saudara tiri nggak mahram. Siapa lagi yang nggak mahram? Saudara angkat. Makanya hati-hati kalau ngangkat anak tuh. Ya, kalau ngangkat anak tuh hati-hati. Udah gedenya repot nanti. Ya kan? Kalau dia laki-laki nggak mahram sama si ibunya. Kalau dia perempuan nggak mahram sama si ayah. Ya, makanya jangan ngangkat anak dah. Kalau memang mau ngangkat anak tuh gini caranya. Kalau pengen punya anak laki-laki, angkat anak keponakan istri. Kalau pengen anak laki-laki, ponakan istri. Jadi kalau dia udah besar, mahram sama istri. Kenapa? Ponakan dia. Kan? Kalau pengen ngangkat anak perempuan, cari ponakan suami. Jadi kalau udah besar, dia mahram sama suami. Jangan cari anak orang lain, itu repot nanti. Ya, dan anak angkat itu nggak bisa dapat harta warisan, hati-hati. Nggak boleh dapat harta warisan. Kalau dia diberi harta warisan, berarti dia ngambil hak orang lain. Ya. Jadi yang ketiga, yang dari nasab siapa tadi? Saudara. Pertama ibu ke atas. Yang kedua, anak ke bawah. Yang ketiga, saudara. Ya. Saudara kandung atau saudara seayah atau saudara seibu. Kemudian yang keempat, yang dari nasab. Yang keempat, ammatun. Ammatun artinya bibi saudaranya ayah. Bibi saudaranya. Kita punya ayah. Nah, saudarinya ayah kita itu namanya bibi. Bibi dari ayah. Itu mahram. Nah, itu sama juga dengan saudaranya kakek kita. Saudara ayah mahram sama kita, saudaranya kakek juga mahram. Misalnya kita punya kakek nih,
kakek kita punya saudari perempuan, nah itu mahram sama kita. Nenek berarti neneknya kita, paham ya? Kemudian yang kelima, kholatun. Kholatun itu siapa? Bibi saudaranya ibu. Kita punya ibu, ibu kita punya saudari perempuan. Nah itu kan bibi kita tuh, itu mahram. Nah sampai ke atas tuh, saudarinya ibu kita mahram, ke atas saudarinya nenek kita juga mahram. Jadi saudaranya kakek, saudaranya nenek itu mahram sama kita. Kedudukannya seperti bibi kita. Ya. Nah kemudian yang keenam, bintul akh. Bintul akhnya ponakan dari saudara laki-laki. Ponakan dari saudara laki-laki. Kita punya saudara laki-laki nih, punya abang atau punya adik laki-laki. Anaknya dia tuh mahram sama kita. Itu yang ke-6. Paham gak nih? Yang ke-7, ponakan dari saudara perempuan. Bahasa Arabnya bintul ukhti. Ponakan dari saudara perempuan. Kita punya kakak atau kita punya adik perempuan. Anaknya dia kan ponakan kita. Nah itu mahram sama kita. Ya. Berapa tuh? Berapa jumlahnya? 7. Berapa jumlahnya? Lagi. Ibu ke atas, anak bawah. Kemudian saudara kandung atau seayah atau seibu. Yang keempat, bibi dari saudara ayah. Kelima, bibi saudaranya ibu. Keenam, ponakan dari saudara laki-laki. Ketujuh, ponakan dari saudara perempuan. Itu 7 dari nasab. 7 dari nasab. Sallu ala Nabi. Buah melewah, buah kedondong. Dah warung. Nah, kemudian 7 sekarang 7 dari susuan, namanya rodok. 7 dari susuan. Nah, 7 dari susuan ini sama dengan 7 dari nasab tadi, sama. Susuan gimana maksudnya, Beb? Maksudnya kalau ada seorang anak kecil, jadi anak itu bisa menjadi anak susuan syaratnya 1, umurnya belum 2 tahun. Ada orang tanya, kalau suami sama istri minum air susunya jadi anak susuan nggak, Beb? Itu ya jadi anak susuan nggak kena namanya. Ya nggak jadi, masa suami minum nyusu sama istrinya, keluar air susu diminum, masa jadi anak susuan. Syaratnya anak susuan itu syarat yang pertama belum 2 tahun. Iya. Syaratnya belum 2 tahun. Ini ketawa. Buat ini ketawa, semangat. Belum 2 tahun. Syarat yang kedua, itu anak menjadi anak susuan. Syarat yang kedua, minimal nyusunya 5 kali. Jadi misalnya nih, maaf, misalnya ada di antara hadirin ini dulu waktu kecil pernah nyusu sama perempuan lain, bukan ibunya. Kan Nabi kan punya ibu susuan kan, Nabi Muhammad kan, ya. Di antara ibu susuan Nabi kan Sayyidah Halimatus Sa'diyah, itu di antaranya. Jadi, nah kalau nyusu sama seorang wanita yang bukan ibunya belum 2 tahun, minimal 5 kali, dan setiap kali nyusu sampai kenyang, maka itu anak jadi anak susuan. Apa tadi yang pertama? Belum 2 tahun, minimal 5 kali, setiap kali nyusu sampai kenyang. Apa tandanya? Dalam kitab Fathul Gharib disebutkan apa tandanya? Apa tandanya anak itu sudah kenyang kalau nyusu? Disebutkan dalam kitab itu, kalau dia melepaskan sendiri mulutnya dari pentil susu ibunya. Kalau dia melepaskan gini, itu tanda dia udah kenyang. Ya, kalau dia nyusu lagi, nanti hitung kedua kali. Paham ya? Belum 2 tahun, minimal 5 kali, setiap kali nyusu sampai kenyang. Nah itu anak susuan. Nah kalau menjadi anak susuan, sama kayak nasab tadi. Itu ibu jadi ibunya dia. Anak-anak ibu itu jadi saudaranya dia. Saudara-saudara ibu itu jadi bibinya dia. Jadi pokoknya 7 dari nasab sama dengan 7 dari
7 sama 7 14. Sisa berapa? Sisa 4. Kan totalnya 18 tadi. Sisa 4. Nah 4 ini dari musyawarah perkawinan. Sabar, gampang ingatnya. Mertua, menantu, anak tiri, orang tua tiri. Mertua itu mahram. Dan ingat, perhatikan nih, mertua itu cukup dengan menikahi anaknya, emaknya langsung jadi mertua. Ya, misal ada seorang laki-laki nikah dengan seorang wanita, dia baru terima nikahnya, qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril madhkur. Nikah. Dengan nikah itu emaknya si perempuan ini, mamanya si perempuan ini langsung jadi mahramnya dia. Kalau laki-laki ini mencerai si perempuan ini, belum kumpul, belum disetubuhi, langsung dicerai. Kemudian dia mau nikah sama emaknya janda. Dia mau nikah sama emaknya, gimana? Gak boleh. Kenapa? Udah jadi mertua. Makanya enggak ada istilah mantan mertua dan tidak ada istilah mantan mantu, enggak ada. Ya, mertua dan mantu itu selama-lamanya mahram. Paham ya? Nah, itu kalau ibu tiri. Sekarang anak tiri. Nah, kalau kita balik nih. Itu tadi laki-laki nikahin ibunya. Ibunya janda nih. Nikahin ibunya. Nikahin ibunya tadi, nikahin anaknya. Oh, yang muda mulu. Nikahin ibunya tadi, anak udah. Sekarang nikahin ibunya. Anaknya kan namanya anak tiri. Udah jadi mahram belum? Belum. Nah, kalau anak tiri belum jadi mahram. Kapan jadi mahram? Kalau dia sudah menyetubuhi ibunya. Kalau dia setubuhi ibunya, anaknya jadi anak tiri. Kalau belum disetubuhi ibunya, dia nikah sama ibunya yang janda ini. Belum disetubuhi, dia cerai. Anaknya belum jadi mahram. Kalau dia mau nikah sama anaknya boleh. Kenapa? Belum menjadi anak tiri. Paham ya? Nah, jadi yang mahram dari perkawinan pertama mertua, kedua menantu, ketiga orang tua tiri. Orang tua tiri itu siapa? Misalnya kalau kita laki-laki ini misalnya ada bapaknya nikah lagi sama perempuan lain, enggak harus janda. Ya, misalnya ada seorang bapaknya nikah lagi sama seorang wanita. Itu wanita namanya ibu tiri. Ya, paham? Ibu tiri itu mahram. Atau anak tiri. Anak tiri gimana? Anak tiri misalnya ada seorang nih nikah sama janda. Janda itu punya anak perempuan. Itu namanya anak tiri. Tapi tadi itu dengan syarat dia harus bersetubuh dengan janda itu. Atau ini si janda sama anaknya suaminya ini. Suaminya punya anak. Suaminya ini punya anak dari istri lain. Maka janda itu yang jadi istrinya dia sama anak-anaknya suaminya dari istri lain itu juga mahram, namanya anak tiri. 18 kan? 7 dari nasab, 7 dari susuan, 4 dari perkawinan. 4 dari perkawinan mertua, menantu, orang tua tiri, anak tiri. Ini namanya mahram. Kalau bersentuhan tidak batal wudu. Kalau bersentuhan tanpa syahwat tidak dosa. Tidak boleh dinikahi dan tidak boleh melihat antara pusar dan lutut. Tidak boleh. Selain antara pusar dan lutut dilihat boleh kalau tanpa syahwat. Ya. Nah, selain 18 ini itu sebenarnya bukan mahram. Sepupu kalau bukan saudara susuan bukan mahram. Sepupu misanan bukan mahram. Istrinya paman bukan mahram. Kita punya paman, istrinya mahram enggak? Enggak, bukan mahram. Siapa lagi? Ipar, bukan mahram. Ipar istrinya paman, kemudian sepupu itu bukan mahram. Apalagi sepupu 2 kali, sepupu sekali itu bukan mahram. Ya, itu kalau bersentuhan batal. Kemudian yang keempat yang